kita berada di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi. Malam hari ini bertepatan dengan malam 17 Agustus tahun 2022 yang besok akan masuk 77 tahun Indonesia merdeka. Malam hari ini juga kebetulan malam 17 Muharram 1444 Hijriah. Hari ini kita hadir bersama kita di sini. Hadir Bapak Haji Alfi Syahri Ramadana Siregar, Esos MSI. Dia merupakan Ketua ISMI Muda Kota Tebing Tinggi. Hadir juga Ustadz Supri SPDI MIKOM, Wakil Ketua MUI Kota Tebing Tinggi. Malam hari ini kita akan berdiskusi kepada Bapak Alfi selaku Ketua ISMI terkait dengan perjuangan para ulama, peran para ulama dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu betapa peran ulama itu begitu besar dalam merebut kemerdekaan. Kalau hari ini kita tinggal mempertahankan, mengisi kemerdekaan itu. Mungkin dari Ustaz Jufri ada yang bisa didiskusikan malam hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hasbi, Rais Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi. Alhamdulillah, Pak Alfi hadir bersama kita membicarakan tentang peran ulama dalam kemerdekaan bangsa kita, baik dalam mencapai maupun dalam mempertahankan, bahkan dalam mengisi kemerdekaan bangsa kita ini. Sekarang usia bangsa kita jadi merdekakan diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta sudah 77 tahun. Kami ingin bincang saja dengan Pak Alfi bagaimana pandangan Pak Alfi tentang peranan ulama ini. Kita jelas baliklah peranan ulama dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tentu kesempatan malam ini diberikan kepada saya yang pada malam 17 Muharram dan besok tepatnya kita akan memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Maka tidak salah kita bersama-sama mengucapkan Dirgahayu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita nyatakan bahwa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu sebenarnya jargon ataupun hashtag yang luar biasa itu sebenarnya. Saya hanya ingin menyampaikan di dalam koridor kemerdekaan yang harus diisi oleh seluruh bangsa ini. Bicara masalah ataupun bicara tentang peran ulama jauh sebelum masa kemerdekaan, kita bisa melihat bagaimana pesantren-pesantren itu sudah lama berdiri sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, perjuangan tidak saja dimulai dari fisik, tapi juga bagaimana perjuangan dimulai dari membangun sebuah semangat untuk sejahtera. Yang kedua, tentu kita bisa melihat perjuangan dulu tidak saja melawan para penjajah, tapi juga melawan kemiskinan. Di situ para ulama sudah banyak sekali memberikan peran, di mana melalui pesantren yang mereka bangun dengan mendidik para santri menjadi ujung tombak untuk memberikan semangat bagi para umat Islam khususnya dan seluruh bangsa ini bisa tampil di dalam menegakkan hak-haknya. Kita tahu dulu banyak hak-hak rakyat Indonesia yang memang benar-benar tercobek ataupun tercabik, yang akhirnya membuat bangsa ini
menjadi bangsa yang tentunya banyak sekali makan korban. Dengan banyaknya korban tersebut, maka kesadaran muncul. Kenapa saya katakan pesantren menjadi titik awal dari sebuah perjuangan? Karena disitulah banyak diajarkan bagaimana sebenarnya hak seorang muslim, hak seorang rakyat yang memang tidak bisa dijajah, tidak bisa diambil hak mereka hanya karena ingin menguasai ekonomi, ingin menguasai seluruh kepentingan-kepentingan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Setelah itu, maju kita kepada masa kemerdekaan. Sebagai kita ketahui, di masa kemerdekaan kita mengenal namanya perjuangan yang dibuat ataupun yang dipimpin oleh Bung Tomo. Kita sebut dengan heroik 10 November, yang tentu kalau kita ambil satu catatan, kenapa bisa sebuah heroik 10 November itu menjadi titik awal perjuangan para pahlawan kita. Karena disitulah para ulama hadir terdepan dengan semangat yang dikumandangkan oleh seorang ulama besar kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang dia keluarkan sebuah resolusi namanya resolusi jihad. Tentu menjadi tanda tanya, kenapa keluar resolusi jihad tersebut? Karena pada saat itu bangsa ini mengalami penurunan sebuah keberanian, sehingga yang harus dilakukan adalah ulama yang memang benar-benar menjadi motivator, menjadi penguat semangat para pahlawan-pahlawan tersebut, sehingga dikeluarkan resolusi yang namanya resolusi jihad. Resolusi jihad tersebut itulah akhirnya menjadi sebuah fatwa yang menggerakkan seluruh rakyat pada saat itu untuk melawan Belanda, untuk melawan peristiwa-peristiwa yang akan kembali menjajah bangsa ini. Maka memang kita harus percaya bahwa ulama ini mampu menggelorakan semangat rakyat yang memang kalau mereka kita katakan tertekan, tentu ulama lah yang bisa mampu mengawal ini. Kita masih ingat ketika seorang negarawan Inggris, ya, namanya kalau tidak salah Thomas Raffles, ya, Thomas Raffles, yang dia katakan begini, satu-satunya yang bisa menggerakkan pemberontakan untuk melawan kepentingan hegemoni Belanda pada saat itu, ya, hegemoni penjajah pada situ adalah ulama. Beliau katakan begitu, dalam arti melawan hegemoni kekuasaan penjajah yang dilakukan oleh para penjajah. Maka salah satunya adalah ulama yang bisa menggerakkan tersebut. Maka kita percaya ulama itu bukan saja bisa menggerakkan masyarakat, rakyat, tapi juga dia bisa membimbing masyarakat dan rakyat untuk menjadi seorang yang lebih baik sebagai orang yang mampu menjadi penyumbang di dalam kemerdekaan ini. Itulah yang bisa kita sampaikan, bahwa dari sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, maka peran ulama sangat-sangat dibutuhkan. Namun kita sering mendengar dari celotehan beberapa kelompok orang yang mengatakan, terkadang ketika sudah settle, negara sudah settle atau sudah duduk, mereka-mereka yang sudah mendapatkan kemerdekaan tadi, terkadang ulama ditinggalkan. Itu yang kita sering dengarkan. Akhirnya ulama hanya stempel, hanya untuk melakukan sesuatu yang ketika ada sekelompok orang ingin menguasai sesuatu. Itu yang kita sesalkan. Ulama jadikan stempel, hanya ulama menjadi bumper untuk bisa mengawal kepentingan sekelompok seseorang. Maka ke depan kita berharap ulama harus menjadi benteng ataupun menjadi kelompok yang memang memiliki peran penting di dalam menegakkan satu kebenaran, di dalam mengawal kepentingan untuk rakyat. Tentunya kepentingan yang terbaik adalah untuk rakyat Indonesia, maka ulama harus dilibatkan. Ya, tadi sudah kita dengar, ya, tadi ulasan dari
ulama itu sangat besar sekali perannya dalam merebut kemerdekaan, mempertahankan dan saat ini mengisi kemerdekaan itu. Kalau boleh ditambahin Ustaz, kira-kira ini situasi saat ini kan peran ulama juga penting dalam rangka mengisi kemerdekaan di usia yang Indonesia ini 70 tahun. Kira-kira peran-peran apa yang saat ini sudah diberikan negara ini kepada para ulama? Ini mungkin perlu kita diskusikan juga. Tadi kan ada juga disebut nih, setelah settle, setelah duduk semua dapat masing-masing porsinya, ulama ini dilupakan gitu. Kira sekarang bagaimana kilas baliknya menurut Ustaz? Jadi menarik juga yang disampaikan Pak Alfi tadi, bahwa Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan Hadratul Syekh pendiri Nahdlatul Ulama, beliau mengumandangkan solusi jihad. Sudah sampai sekarang kalau kita dengar lagu Mas NU itu ada Hubul Waton Minal Iman. Jadi ulama ini memang peranannya sangat besar. Apalagi kita Indonesia ini memang dari dulu mayoritas Muslim. Secara otomatis memang Muslim lebih mempunyai tanggung jawab besar untuk kemerdekaan dan memelihara kebangsaan kita ini. Nah, singkatnya dari mulai dulu ketika kita masih belum merdeka dan lama sekali dijajah oleh Belanda itu, yang Bung Karno sebutkan 350 tahun itu, ulama itu sudah membangkitkan apa yang kita sebut dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme, utamanya di penghujung abad ke-19 memasuki abad 20, itu tanpa menafikan peran-peran dari komponen masyarakat yang lain. Nah, kita lihat kebangkitan ulama ini itu seiring dengan kebangkitan organisasi Islam yang ada di Nusantara di Hindia Belanda. Misalnya berdirinya Serikat Islam pada tahun 1911, kemudian ada Muhammadiyah tahun 1912, NU 1926, kemudian ada Al-Asliyah, ada Al-Jadiyah, ada Persis, dan seterusnya. Semuanya mereka hadir sebelum Indonesia ini merdeka, dan salah satu perjuangannya adalah bagaimana mencerdaskan anak bangsa agar memiliki kesadaran akan haknya yang kita sebut dengan kemerdekaan. Jadi perjuangan kemerdekaan ini tidak pernah lepas dari para ulama, meskipun tidak selalu ini berbentuk perjuangan fisik dengan senjata. Maka kalau kita baca sejarah Jenderal Sudirman, bagaimana membangun Tentara Nasional Indonesia itu diinspirasi oleh para ulama, sehingga Jenderal Sudirman itu tidak pernah meninggalkan nasihat-nasihat para ulama. Jika pasukan sedang terjepit oleh Belanda pun, pasti yang diminta oleh Jenderal Sudirman adalah menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan beliau mengajak prajurit itu memelihara akhlak, nilai syariat yang diajarkan oleh agama dan beliau di Islam. Begitu juga dengan prajurit yang beragama lain. Nah, karena itu kemudian hal-hal yang seperti ini di masa sekarang ini perlu kita pertegas lagi, bahwa ulama ini memang harus senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah salah satu kenapa dulu di zaman Orde Baru Pak Harto membentuk apa yang dinamakan dengan Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua pertamanya Buya Hamka. Dan Buya Hamka itu menyatakan memang MUI ini fungsinya menyambung lidah rakyat kepada penguasa dan sebaliknya. Jadi Buya Hamka itu mengibaratkan MUI ini seperti kue bika. Di bawahnya panas, di atasnya pun panas. Karena dia harus menyambungkan antara pemerintah dan rakyat. Karena itu ini bagian dari hal yang penting untuk kita diskusikan terus-menerus hubungan ulama dengan pemerintah. Jadi kalau pemerintah ini tidak ada ulamanya, atau ulamanya jauh, atau sebaliknya saling menjauh, maka negeri ini juga tidak akan bagus. Tapi kalau ulamanya menjadi pengawas dan penasihat dari pemerintah, dan pemerintah pun mendengar kata-kata ulama, insya Allah negara ini akan panjang usianya. Karena meskipun kita mengatakan NKRI dan seterusnya, tapi tanpa pendampingan nilai-nilai yang kita yakini bersama, maka negara yang sudah 77 tahun ini tetap rentan dengan apa yang disebut disintegrasi. Karena ada negara yang usianya baru 90 tahun, itu sudah bubar ya kan, kayak Uni Soviet dan seterusnya. Kita tentu berharap dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada bangsa kita ini, dengan jumlah suku yang banyak, jumlah bahasa yang luar biasa, dan agama yang juga banyak, itu sudah hebat juga itu ketika tahun 28 itu Sumpah Pemuda itu kan mengatakan satu
berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu, itu tidak beragama satu. Itu hebat kan? Sudah dipikirkan sedemikian rupa bagaimana merawat keindonesiaan kita ini. Itu tentu merupakan bagian dari perjuangan para ulama. Kalau kita jelas balik lagi di 1928 itu kan ada ulama-ulama muda juga yang ikut dalam gerakan Sumpah Pemuda itu sampai menuju tahun 1945. Jadi ulama ini tidak pernah sekalipun melepaskan diri dari kecintaannya kepada bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Jadi jelas sebenarnya ulama ini tadi sudah ada dikunci ya. Ulama tidak pernah lepas kecintaannya kepada negara. Oleh karena itu sebenarnya tak boleh ada yang meragukan ya. Tidak boleh. Tidak ada yang meragukan bahwa ulama lah khususnya ini benar-benar memang merawat kebinekaan ini. Tadi benar-benar dipikirkan ya. Tidak disebutkan apa tadi beragama satu, agama Indonesia atau agama Nusantara atau lainnya gitu ya. Agama Islam saja. Atau agama Islam saja. Ini sungguh luar biasa gitu. Jadi memang kalau kita lihat perjalanan ulama ini dari masa ke masa, tentu memang ada dinamikanya. Terkadang ketika ada ulama yang cenderung memang dia lebih sedikit keras, maka opini-opini yang dibangun secara media ini yang akhirnya bisa bergeser. Padahal keras yang dimaksud adalah dia menyampaikan kepada para umatnya, kepada kelompok yang memang bagian daripada satu agama dengannya. Makanya kadang-kadang ini yang memang harus diperhatikan para media supaya tidak mengkelompok-kelompokkan para ulama ini menjadi adanya kelompok ulama yang kita katakan radikal. Tapi dari dulu eksistensi para ulama ini dan kemudian eksistensi usia biologisnya sudah berakhir, tapi usia secara pemikiran yang diakui oleh negara itu kan sudah jelas. Misalnya Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, itu kan diakui sebagai pahlawan pergerakan kemerdekaan. Lalu ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada lagi Haji Agus Salim, yang belakangan ada Buya Hamka, ada Muhammad Nasir, dan seterusnya. Itu para ulama yang diakui oleh negara. Jadi secara apa? Secara ilegal, bahwasannya ulama-ulama itu sudah diakui perjuangannya oleh negara ini. Jadi kita melanjutkan saja, melanjutkan, kemudian menyatakan sejarah itu dengan sebenarnya bahwa para ulama itu memang sudah berjuang sejak lama untuk memerdekakan bangsa ini, meskipun bertahap-tahap. Ya, abad 18-19 itu mereka masih sektoral karena Belanda berhasil memecah belah bangsa kita ini dengan istilahnya divided impera. Tapi setelah masuk ke abad 20 timbul kesadaran kolektif bangsa kita ini, sehingga kemudian para tokoh bangsa itu berkumpul, termasuk para ulama. Kemudian mereka sudah keluar kata Indonesia. Jadi kata Indonesia itu sudah keluar tahun 1928. Dan Muhammadiyah itu menggunakan kata Indonesia ketika Muktamar Muhammadiyah tahun 1930 di Medan. Itu termasuk yang pertama menggunakan kata Indonesia setelah sebelumnya menyebutkan Indonesia ini sebagai Hindia Belanda. Jadi sudah bertahap perjuangan para ulama itu untuk memasukkan Indonesia ini sebagai bagian penting untuk perjuangan mereka. Bahkan kalau kita lihat bagaimana penyusunan kemerdekaan Indonesia, kemudian penyusunan konstitusi negara kita dengan mengorbankan egoisme sektoral keislaman itu mencerminkan pengorbanan terbesar ulama-ulama itu untuk menurunkan ego sektoral mereka untuk menjadikan bangsa ini sebagai bangsa besar dari Sabang sampai Merauke dan berkebinekaan. Jadi hal-hal ini kan orang suka tentang kebinekaan. Karena kebinekaan itu sudah memang hal yang sudah biasa. Sudah hal yang sudah biasa itu. Bukan hal yang baru ya. Bukan hal yang baru. Kan itu sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Jauh-jauh hari. Sudah di Saya ingin bertanya juga ini. Kembali. Iya, maksud saya tentu kita harus bisa menyampaikan ini pesan-pesan ini kepada generasi yang akan datang atau generasi sekarang dan akan datang. Kita tahu dulu tidak ada yang namanya catatan sejarah, ya kecuali hanya buku. Orang harus datang mencari ke perpustakaan atau mencari buku tersebut. Sekarang harus sudah gampang mencari di membrowsing di internet. Tentu ini kan menjadi sebuah
langkah awal bagi semua pihak-pihak berkepentingan untuk bisa menyampaikan bahwa memang para ulama sebenarnya sangat-sangat memiliki peran penting, bahwa kemerdekaan yang dibangun dan mengisi kemerdekaan, maka ulama tampil senantiasa di dalam hal tersebut. Inilah yang harus kita kampanyekan supaya orang tidak lupa bahwa peran ulama itu memang nomor satu di dalam mengawal ataupun mengisi kemerdekaan tersebut. Cuma ironinya, sekarang anak-anak muda sekarang justru tidak pernah ingin mencari tahu bagaimana peran ulama sebenarnya. Sehingga terkadang ketika ada orang yang coba membeli ulama, itu kadang-kadang diaminkan. Nah, itu yang mau saya tanya, bagaimana cara menghindari ini? Ya, belajar sejarah itu penting, Ustaz. Ya. Makanya Bung Karno itu katakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Ya. Kita yang paling penting mestinya Bung Karno. Bung Karno muda itu berguru dengan ulama. Nama ulamanya Haji Omar Said Syukur Aminoto. Soekarno periode berikutnya, di tahun 30-an, dia dekat dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Dan tahun 45-an, Bung Karno itu banyak minta nasihat dari ulama-ulama NU itu. Dia minta fatwa ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bagaimana menentukan sikap di BPUPKI. Banyak dia minta nasihat ke ulama-ulama NU. Kemudian Bung Karno itu sangat menghargai kebersamaan. Dia pernah nantang umat Islam Indonesia ini, kalau kalian memang ingin mendirikan negara Islam, coba carikan 100 ulama yang akan mendukung negara Islam. Dan itu tidak berhasil. Bung Karno sebenarnya tidak terlalu kuat melarang orang untuk tujuh kata itu. Tujuh kata itu kan Bung Hatta yang minta, bukan Bung Karno. Bung Karno sudah setuju aja. Artinya Bung Karno sendiri sebagai tokoh bangsa itu memahami sekali pentingnya peranan umat Islam dan hal ini ulama itu dalam kemerdekaan bangsa ini, mengatur ritme bangsa ini, dan sampai akhirnya dia tidak meninggalkan, meskipun tentu setiap orang ada plus minusnya. Ya, intinya kita sudah membahas bagaimana peran ulama. Sungguhnya bisa dapat kita simpulkan, tidak ada kita ketahui melalui sejarah satu sikap atau keinginan para ulama kita ini untuk memisah-misahkan diri, tapi malah justru mempererat, ya, merekatkan kebinekaan, merekatkan keutuhan NKRI ini. Jadi bagi orang-orang yang meragukan barangkali mungkin dengan sosialisasi ini, ya, dia perlu membaca sejarah, ya. Sesungguhnya betapa tadi sudah katakan Ustaz Jupri juga, meninggalkan egosentriknya, ya, dengan menghilangkan itu tentu suatu sebenarnya boleh dipertahankan juga waktu itu mungkin bisa saja gitu, tapi karena yang mengingat untuk keutuhan negara, ya, umat Islam dalam waktu itu atau para ulama, ya rela, ya, untuk menurunkan egonya untuk keutuhan. Jadi mungkin malam hari ini dapat kita ambil beberapa poin. Pertama, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak terlepas, ya, dari peran ulama. Walaupun memang ada juga agama-agama lain turut berjuang, walaupun kemerdekaan ini, tapi peran ulama tidak. Itu sesuatu yang wajar saja. Maksudnya kalau kita bicara sejarah kemerdekaan Brazil, pastilah orang Katolik yang banyak. Iya. Yang mayoritas di sana. Iya, karena mayoritas Katolik. Jadi itu kan tak diragukan, ya, Iya. karena memang mayoritas umat Islam dari dulu sampai sekarang juga Iya. masih yang tertinggi di Indonesia ini. Peran ulama begitu penting. Kemudian saat ini juga dalam mengisi kemerdekaan ini, ulama juga terus mendukung NKRI ini, mendukung pemerintah, mendukung semua, apalagi MUI, ya kan, sebagai tadi jembatannya antara ulama dengan pemerintah, umat dengan pemerintah, sebagai khadimul ummah, pelayan umat, sebagai dikul hukumah, sebagai penyambung lidah juga untuk umat, ya. Jadi ini beberapa poin penting. Diskusi kita ini kelihatannya biasa dan ringan, tapi sungguhnya maknanya sangat dalam sekali, ya. Ini barangkali demikian malam hari ini diskusi ringan dan sederhana kita ini di studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Tinggi. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan khususnya kepada bangsa kita dalam mengisi